kita bisa lihat ya teman-teman tadi dari pembiayaannya atau kredit bermasalahnya itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Bank BRI Syariah. Tadi kita bisa lihat dari unsur harga produk terjangkaunya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kabar baik di sini. Semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat selalu juga ya semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semuanya, pada konten kita kali ini kita akan bersama-sama ya menelaah bagaimana sih sisi kinerja keuangan salah satu perbankan syariah. Misalkan di sini saya ngambil contoh ya beberapa perbankan syariah. Di sini saya ngambil contoh misalkan nih kebetulan nih misalkan nih ada misalkan teman kalian sudah lulus terus sudah bekerja dan misalkan menjadi salah satu pemimpin di perbankan syariah. Misalkan di sini ada Mas Aldi, misalkan di sini memimpin Bank BCA Syariah. Nah, terus habis itu misalkan di sini ada lagi Mbak Devina. Mbak Devina di sini misalkan memimpin Bank BSI. Nah, setelah satu tahun tugas mengelola dan memimpin dari bank syariah. Nah, baik itu Mas Aldi ataupun Mbak Devina pasti berpikir kan ya teman-teman, gimana sih usaha yang dijalani, apakah kinerjanya sudah cukup baik atau belum. Nah, caranya untuk menilainya bagaimana sih? Nah, ini bisa dengan menggunakan Makosid Syariah Index. Nah, bagaimana caranya? Nah, oke, kita akan telah pada video kali ini. Oke, check this out. Nah, teman-teman, sebelum kita memahami mengenai Makosid Syariah Index, alangkah lebih baik kita overview sedikit terlebih dahulu ya mengenai Makosid Syariah. Mungkin di beberapa pertemuan sebelumnya, teman-teman juga telah menelaah ya mengenai Makosid Syariah pada mata kuliah lain. Mungkin saya sedikit memberikan gambaran lagi ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan Makosid Syariah? Jadi di sini itu bisa dibilang nilai-nilai yang bisa kita targetkan, kayak gitu ya kan kalau tujuan kita sebagai makhluk hidup, khususnya manusia kan, khususnya di dalam agama kita ya, di agama Islam, teman-teman mungkin yang menonton dalam video ini, yang beragama Muslim, mungkin di sini kan tujuan kita hidup kan tidak hanya untuk di dunia saja, namun juga memiliki kepentingan untuk di akhirat nanti ya. Nah, jadi nanti di sini itu bagaimana sih pola pengukurannya atau ibaratnya eh, tata cara ya kayak gitu untuk mengukur nilai-nilai tersebut itu agar mencapai tujuan kita untuk baik itu di sejahtera di dunia ataupun sejahtera juga di akhirat nanti. Nah, ini juga berdasarkan dengan hukum-hukum Islam ya. Diharapkan ya nanti kita juga bisa mendapatkan kesejahteraan dan memberikan manfaat bukan hanya untuk kesejahteraan diri kita sendiri saja, namun bisa bermanfaat juga bagi sesama teman-teman seperti itu tadi. Nah, teman-teman selanjutnya ada beberapa prinsip dasar ya teman-teman di dalam makosid syariah. Yang pertama di antaranya sini prinsip dasarnya itu memelihara agama. Nah, jadi di sini itu bagaimana sih dalam setiap aktivitas atau aktivitas kita sehari-hari kan di dalam mungkin ya dalam ajaran agama Muslim di sini kan bernilai seluruhnya ibadah. Nah, bagaimana sih caranya agar aktivitas kita sehari-hari itu bisa bernilai ibadah? Nah, jadi kita harus lakukan sesuai dengan syariat ya kan teman-teman. Nah, selain dari itu juga prinsip dasar lainnya di sini juga kita memelihara jiwa yang kita usahakan dari setiap aktivitas kita sehari-hari itu harus menjauhi dari sifat-sifat tercela. Terus selanjutnya di sini juga memelihara akal. Jadi di sini bagaimana sih kita itu beraktivitas sehari-hari tidak hanya untuk berpikir untuk kehidupan saat ini saja. Nah, namun kita juga harus berpikir rasional ya kayak gitu. Hidup kita kan nggak cuma hanya hari ini, nah namun juga untuk di masa mendatang dan nanti untuk di akhirat kelak seperti itu tadi teman-teman. Terus selanjutnya prinsip dasar selanjutnya di sini itu memelihara keturunan. Nah, jadi di sini bagaimana sih ibaratnya tuh adanya makosid syariah di sini itu bisa kehidupan manusia itu tetap bisa terus berlangsung. Jadi tidak hanya berakhir di pada masa kali ini saja kan kayak gitu. Jadi di sini diharapkan setiap kehidupan kita itu bisa berlangsung secara terus-menerus, namun di sini tetap sesuai dengan syariat agama Islam. Terus selanjutnya juga di sini kita juga tidak hanya berpikir mengenai ibaratnya itu hanya akhirat saja ya, namun juga di sini kita juga bagaimana sih cara untuk mengelola dari kekayaan atau harta-harta yang kita miliki agar sesuai dengan tuntunan dari syariah. Seperti itu tadi ya teman-teman. Nah, ini tadi ya teman-teman beberapa prinsip-prinsip dasar yang ada di Makosid Syariah.
Selanjutnya kita akan menelaah kembali lagi ya, bagaimana sih kelebihan-kelebihan dari analisis komposit syariah indeks ini jika dibandingkan dengan pengukuran dari kinerja-kinerja lainnya, kayak gitu. Nah, yang pertama, kalau misalkan dengan menggunakan komposit syariah indeks jika dibandingkan dengan rasio kinerja-kinerja yang lain, kayak gitu, rasio kinerja keuangan yang lain, tentunya di sini itu kalau untuk yang komposit syariah indeks tidak terbatas hanya yang diukur itu rasio keuangan saja, tetapi kan di sini itu juga mengukur rasio keuangan sekaligus sama rasio non keuangan. Jadi kan biasanya kan kalau misalkan analisis kinerja keuangan lainnya itu kan biasanya hanya diukur itu rasio keuangan saja dan biasa umumnya itu diukur hanya untuk yang uh, rasionya itu untuk jangka pendek. Jadi di sini itu diharapkan yang manajer itu berpikir itu hanya untuk kepentingan selama dia selama masa manajer atau manajemen tersebut menjabat, tidak berpikir untuk mungkin ada ya berpikir untuk jangka panjang, namun di sini lebih banyak itu berfokusnya di jangka pendek seperti itu. Selanjutnya juga di sini itu sama ya seperti tadi yang saya sempat jelasin ya teman-teman. Jadi di sini itu untuk rasio dari Makosit Syariah Index di sini tidak hanya mengukur dari rasio kinerja keuangan, tetapi juga mengukur dari rasio kinerja non keuangan juga gitu ya. Nah, contoh-contohnya itu ada banyak banget, ada aset tetap. Nah, apa-apa aja yang diukur. Nah, nanti kita akan telah pada beberapa slide selanjutnya dan beberapa menit berikutnya. Selanjutnya juga di sini itu adanya dari Makosit Syariah Index diharapkan juga di sini bisa memberikan manfaat lebih ya bagi itu para pemegang saham perusahaan tersebut, dan tentunya juga tidak hanya bagi para pemegang saham saja atau yang mendapatkan maksimal keuntungannya atau maksimal profitnya, tetapi juga di sini beberapa pihak-pihak yang berkepentingan, contohnya ya seperti masyarakat, terus habis itu di sini juga pemerintah, di sini juga sama-sama ibaratnya tuh tidak hanya di satu pihak saja yang mendapatkan kelebihan atau manfaat, tetapi banyak pihak lainnya juga ikut turut mendapatkan manfaat dari adanya suatu usaha yang diukur dengan menggunakan Makosid Syariah Index ini untuk dari sisi kinerja keuangannya ataupun kinerja non keuangannya. Nah, teman-teman, lalu apa-apa aja sih yang diukur atau tolak ukur di dalam Makosid Syariah Index? Nah, teman-teman, jadi di sini untuk Makosid Syariah Index itu terbagi menjadi 3 tujuan ya, teman-teman. Yang pertama di sini tuh mengedukasi dari individual. Nah, terus habis itu nanti di sini ada lagi mewujudkan keadilan. Nah, unsurnya apa-apa aja, nanti kita akan telah kembali lagi. Nah, selanjutnya juga ada lagi tujuan untuk memberikan kepentingan untuk masyarakat. Nah, apa-apa aja sih unsur-unsurnya? Nah, nanti kita akan telah satu persatu ya, teman-teman. Oke, kita langsung telah aja ya di unsur pertama. Dari tujuan educating individual di sini tuh ada yang disebut sebagai ini tadi ya teman-teman. Jadi nanti unsur yang pertama yang kita akan telaah nanti itu unsur dari hibah. Nah, cara mencarinya itu bagaimana? Ya, ini caranya itu nanti teman-teman mencari terlebih dahulu total hibah dari pendidikan atau dari hibah dari pendidikan itu teman-teman bisa mencari nanti di dalam laporan keuangan perusahaan tersebut, terus dibagi dengan total pendapatan selama satu periode yang akan dicari. Nah, terus selain dari hibah, di sini ada lagi juga unsurnya, unsur penelitian. Nah, bagaimana cara untuk mengukur unsur penelitian? Nah, jadi nanti teman-teman harus mencari terlebih dahulu kembali lagi data untuk biaya penelitian perusahaan tersebut, dibagi dengan total dari seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Terus selanjutnya di sini ada lagi juga unsur pelatihan ya teman-teman. Unsur pelatihan juga hampir sama ya seperti beberapa unsur sebelumnya. Di sini itu dari total biaya pelatihan yang dikeluarkan perusahaan pada satu periode dibagi dengan total biaya perusahaan, total keseluruhan biaya ya teman-teman kayak gitu. Terus habis itu juga ada lagi unsur publisitas atau biasanya di sini ya kayak unsur biaya promosi ya teman-teman, atau biaya publisitasnya itu berapa dalam satu periode dibagi dengan total keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam satu periode tertentu. Nah, itu tadi ya teman-teman untuk yang unsur educating individual. Nah, selanjutnya kita akan menelaah mengenai unsur keadilan. Nah, ada beberapa ya unsur yang ditelaah di dalam keadilan di sini ya teman-teman untuk di dalam tujuan dari keadilan. Nah, jadi di sini ada unsur yang pertama itu untuk unsur pengembalian yang adil. Nah, di sini tuh apa sih yang diukur dari pengembalian adil? Di sini diharapkan seberapa besar sih ibaratnya tuh di sini tuh perusahaan tersebut di sini tuh bisa menghasilkan laba sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi para shareholder-nya atau para pemegang sahamnya. Nah, cara mengukurnya ini teman-teman mencari terlebih dahulu kembali lagi earning after tax atau laba bersih perusahaan tersebut dibagi dengan total pendapatan yang dihasilkan perusahaan dalam satu periode.
Nah, selanjutnya di sini ada lagi juga unsur dari biaya terjangkau atau bisa dibilang di sini seberapa besar sih perusahaan di sini tuh menekan ibaratnya tuh beban dari biaya-biaya yang bisa dibilang di sini tuh kan perusahaan khususnya di perbankan kan di sini melakukan penyaluran pembiayaan kan. Nah, bagaimana di sini itu ibaratnya tuh perusahaan itu menekan sekecil mungkin di sini itu ibaratnya tuh penyaluran kredit yang bermasalah seperti itu ya teman-teman. Diharapkan nanti di sini itu ya perusahaan memaksimalkan profitnya disebabkan ya tadi menekan sekecil mungkin ibaratnya tuh bisa dibilang kredit-kredit bermasalah kayak gitu. Nah, di sini bisa dilihat atau diukur itu dengan cara melihat atau menghitung kembali lagi kira-kira berapa piutang tak tertagih perusahaan. Nah, untuk piutang tak tertagih nanti teman-teman bisa mencari kembali lagi ya. Kan kalau untuk yang bisa dibilang kan untuk 5 kolektibilitas kredit atau bisa dibilang nah nanti di sini itu dari unsur diragukan sama unsur dari macet itu berapa kayak gitu untuk kolektibilitas dari diragukan sama macet dijumlahkan dibagi dengan total dari seluruh investasi atau bisa dibilang di sini itu total seluruh pembiayaan yang disalurkan perusahaan seperti itu khususnya di lembaga keuangan perbankan syariah di sini. Nah, itu tadi ya teman-teman untuk yang unsur biaya terjangkau. Selanjutnya di sini ada lagi juga unsur produk non bunga. Jadi bisa dibilang di sini tuh seberapa besar sih perusahaan di sini itu menghasilkan laba ya kayak gitu teman-teman ibaratnya nanti di sini atau maaf ralat maksudnya pendapatan dari hasil non bunganya tersebut dibagi dengan total keseluruhan pendapatan yang dihasilkan perusahaan dalam satu periode. Jadi di sini kan pendapatan non bunga perusahaan itu nanti didapatkan dari penyaluran kredit seberapa besar sih pendapatan yang dihasilkan perusahaan. Jadi di sini kita bisa melihat atau mengukur kira-kira seberapa besar sih ibaratnya tuh perusahaan menyalurkan pembiayaan kredit dibandingkan dengan total seluruh pendapatan perusahaan. Selanjutnya ada lagi juga untuk tujuan dari kepentingan masyarakat. Di sini ada beberapa unsur ya teman-teman. Nah, unsur yang pertama di sini ada unsur dari rasio laba. Nah, di sini kita akan mengukur seberapa besar sih perusahaan memanfaatkan dari total seluruh aset atau aktiva yang dimiliki perusahaan di sini itu untuk menghasilkan laba. Semakin besar dari laba yang dihasilkan perusahaan menandakan bahwa perusahaan tersebut itu semakin efisien mengoptimalkan seluruh aset-aset yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba. Tentunya juga bisa memberikan manfaat semakin besar juga kepada para pemegang sahamnya atau shareholder-nya, sekaligus juga memberikan manfaat juga bagi masyarakat umumnya. Nah, rumusnya juga sama ya, seperti ini ya teman-teman. Nanti teman-teman harus mencari terlebih dahulu berapa total dari earning after tax perusahaan dibagi dengan total seluruh aktiva yang dia hitung dari satu periode tertentu. Terus habis itu selanjutnya di sini itu ada unsur pendapatan personal. Nah, jadi di sini kita akan mengukur ibaratnya tuh seberapa besar sih ibaratnya tuh perusahaan di sini itu menyalurkan zakatnya atau ibaratnya tuh kewajibannya tersebut kepada masyarakat. Jadi nanti diharapkan di sini tuh kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan dalam bentuk zakat di sini itu nanti bisa didistribusikan dari laba yang dihasilkan tersebut didistribusikan kepada masyarakat dan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat umum. Nah, caranya itu untuk mencari unsur ini dari mana sih ya teman-teman nanti bisa mencari dari total zakat yang dikeluarkan perusahaan atau kalau tidak nanti teman-teman bisa mencari dari total CSR atau Corporate Social Responsibility yang dikeluarkan perusahaan dalam satu periode dibagi dengan total dari laba bersih ya teman-teman. Nanti laba bersih atau earning after tax selama satu periode berjalan. Selanjutnya ada lagi juga unsur dari rasio investasi sektorial. Jadi di sini tuh melihat seberapa besar sih bisa dibilang tuh perusahaan lembaga keuangan syariah tersebut itu menyalurkan seluruh pembiayaannya tersebut di dalam sektor real. Nah, jadi nanti di sini bisa melihat setelah disalurkan kira-kira di sini tuh seberapa di sini itu seberapa distribusi dari pembiayaan yang disalurkan perusahaan ke banyak sektor. Nah, jadi di sini tuh sektor real itu kan ada banyak banget ya, teman-teman. Contohnya kayak misalkan sektor kesehatan, terus habis itu ada sektor
perdagangan, ada sektor jasa, ya bisa dibilang di sini itu yang sektor real yang masih berbasis halal ya teman-teman. Nah Pak, lalu bagaimana kalau misalkan sektor realnya contohnya ke sektor keuangan? Nah untuk sektor keuangan nanti ini tidak dihitung ya teman-teman. Nah nanti untuk cara mencarinya, untuk unsur rasio investasi sektor real dari total penyaluran dari investasi real perusahaan dari seluruh akad-akad yang dijalani perusahaan dibagi dengan total seluruh penyaluran pembiayaan perusahaan dalam satu periode tertentu. Terus selanjutnya dari tujuan kepentingan masyarakat ada lagi juga unsurnya ini ya teman-teman oh sorry cuman ada 3 ternyata teman-teman, saya kira tadi ada tambahannya lagi. Nah, teman-teman, mungkin kita langsung masuk aja ya ke bagaimana sih cara mengukur atau menganalisis dari sisi kinerja keuangan lembaga keuangan syariah, khususnya di sini perbankan syariah. Sama ya seperti contoh yang tadi sempat saya jelasin sebelumnya ya, di sini misalkan sebagai contoh tadi, misalkan nih Mas Aldi tadi memimpin atau ibaratnya salah satu dari direktur utama di Bank BCA Syariah. Nah, sedangkan satu lagi di sini tuh misalkan ada lagi Mbak Devina. Mbak Devina di sini tuh sebagai direktur dari Bank tadi ya Bank BSI kayak gitu. Nah, misalkan ini untuk yang Bank BCA Syariah, kebetulan di sini tuh saya kasih kodenya dengan kode BCAS, sedangkan kalau untuk yang Bank BSI saya berikan kode itu BRIS. Nah, teman-teman, jadi tadi kan sempat ya kita sempat menjelaskan ya teman-teman untuk yang unsur makosid syariah itu kan tadi terbagi menjadi 3 tujuan ya teman-teman. Ada unsur pendidikan, ada unsur maaf ralat, ada beberapa yang dianalisis di sini. Yang pertama itu ada tujuan dari pendidikan, ada lagi tujuan dari keadilan, dan ada lagi tujuan dari kesejahteraan. Nah, untuk dari setiap tujuannya di sini memiliki masing-masing bobotnya itu untuk yang pendidikan 0,30%, keadilan 0,41%, dan sedangkan kalau untuk tujuan dari kesejahteraan di sini itu memiliki bobot MSI-nya atau Makosid Syariah Index-nya itu sebesar 0,29%. Nah, untuk bobotnya di sini itu ini bersifat baku ya teman-teman, sesuai dengan saya sempat telaah dari beberapa penelitian-penelitian sebelumnya, emang untuk bobot dari Makosid Syariah Index ini sudah baku, tidak bisa diubah-ubah kembali lagi kayak gitu. Nah, untuk yang tadi sama seperti yang sempat saya jelasin teman-teman, untuk tujuan pendidikan di sini kan terbagi menjadi beberapa unsur. Nah, ini ya sama seperti tadi yang sempat saya jelasin, ada unsur hibah, ada unsur pendidikan, ada unsur hibah pendidikan, ada unsur penelitian, pelatihan, dan ada lagi unsur dari publisitas. Nah, untuk dari setiap masing-masing unsur di sini itu juga memiliki bobot berbeda-beda ya teman-teman. Nah, untuk bobotnya di sini juga bersifat baku ya teman-teman. Ini jadi ibaratnya tidak boleh diubah-ubah. Jadi emang ini bisa dibilang tuh kayak rumusnya emang harus segini kayak gitu ya. Nah, untuk hibah pendidikan di sini untuk bobot unsurnya 0,24%, terus habis itu untuk yang bobot unsur dari penelitian di sini itu sudah sebesar 0,27%, terus habis itu untuk pelatihan 0,26% dan publisitas sebesar 0,23%. Nah, untuk yang tujuan dari keadilan di sini terbagi menjadi beberapa unsur ya teman-teman. Ada unsur pengembalian adil, ada harga produk terjangkau, dan unsur produk non bunga. Nah, untuk yang pengembalian adil di sini bobot unsurnya sebesar 0,30% dan begitu seterusnya untuk unsur-unsur lainnya dari tujuan kayak gitu ya, untuk dari tujuan keadilan. Nah, selanjutnya untuk yang tujuan kesejahteraan di sini itu juga terbagi menjadi 3 unsur ya teman-teman. Ada rasio laba bank dengan unsurnya itu memiliki bobot itu sebesar 0,33%. Ada lagi juga unsur transfer pendapatan dan rasio investasi real dengan bobot yang masing-masing berbeda ya teman-teman, seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara mengerjakannya? Nah, yang pertama kita cari terlebih dahulu ya teman-teman untuk unsur pendidikan. Nah, untuk yang unsur hibah pendidikan di sini kan tadi kan kita mencari ya teman-teman, sempat lihat rumusnya itu dari total hibah pendidikan dibagi dengan total pendapatan. Nah, berarti nanti kita harus mencari terlebih dahulu kembali lagi data-data untuk hibah pendidikan dan total pendapatnya tersebut di dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, kebetulan di sini saya sudah mendownload ya data laporan keuangan perusahaan ini. Kebetulan Bank BSI tersebut itu kan baru go public itu sekitaran tahun 2021. Nah, tentunya berarti kan di bawah dari tahun 2021 ya, ini kan masih terpecah-pecah ya kan, karena Bank BSI itu kan gabungan dari beberapa bank syariah. Nah, jadi di sini tuh kebetulan datanya itu saya ngambil data dari Bank BRI Syariah di tahun 2020. Ini kebetulan saya ngambil data tahun 2020 untuk yang Bank BRI Syariah, dan juga sama nanti untuk yang Bank BCA Syariah juga di sini saya ngambil juga laporan tahunan tahun 2020. Nah, ini setelah saya download data laporan tahunan Bank BRI Syariah sama Bank BCA Syariah di tahun 2020.
Oke, nah terus langsung kita akan mencari di bagian laporan keuangan perusahaannya. Oke, teman-teman, setelah saya unduh atau saya download dari laporan tahunan Bank BCA Syariah, lalu saya cari di dalam laporan tahunannya tersebut itu ada laporan keuangan Bank BCA Syariah ya, teman-teman. Nah, ini kebetulan di tanggal 31 Desember tahun 2020. Laporan keuangan BCA Syariah di tahun 2020 kemarin ya, teman-teman. Nah, terus habis itu kan tadi sebagaimana dari rumus yang akan kita cari itu yang untuk dari tujuan pendidikan di sini tuh education individual di sini tuh ada unsur hibah. Unsur hibah kita mencari dari hibah dari pendidikan dibagi dengan total dari seluruh pendapatan. Nah, untuk hibah pendidikan teman-teman bisa mencari di bagian laporan laba rupiah atau laporan posisi keuangan perusahaan saat ini. Terus habis itu nanti setelah teman-teman cari di laporan posisi keuangan, teman-teman bisa mencari itu mungkin dari setiap masing-masing laporan keuangan perusahaan itu berbeda-beda ya teman-teman namanya. Tapi coba teman-teman nanti cari yang namanya itu hampir sama atau serupa. Contohnya ini kayak namanya itu beban umum dan administrasi atau dari beban kepegawaian. Nah, kebetulan nih di Bank BCA itu ada di bagian beban kepegawaian berada di catatan nomor 24. Nah, ini catatannya teman-teman bukan halaman 24. Nah, nanti berarti teman-teman harus mencari di catatan nomor 24. Kalau nggak ada, berarti nanti teman-teman bisa mencari di bagian, misalkan ini kebetulan sebagai contoh ada di beban umum atau administrasi ini berada di catatan nomor 26. Oke, berarti nanti kita harus mencari di catatan nomor 24. Nah, berarti di sini saya cari ya di catatan nomor 24. Nah, ini kan baru catatan nomor 1. Kita cari sampai catatan nomor 24. Nah, ini dia ya teman-teman catatan nomor 24. Nah, diketahui di sini itu total dari hibah pendidikan atau pendidikan karyawan yang dikeluarkan Bank BCA Syariah di tahun 2020 itu sebesar, ini tadi ya teman-teman, 2.515 juta rupiah. Nah, mungkin ini kan karena dalam bentuk rupiah penuh, saya uh, ambil dalam bentuk jutaan rupiah ya, berarti kan kalau dalam jutaan ini berarti dibuang aja nolnya, dibuang aja 6 angka di belakangnya, berarti ini 2515. Nah, berarti nanti di sini tuh total dari pendidikan karyawan itu sebesar ini tadi ya, 2.515 juta. Nah, terus habis itu kan sebagaimana rumusnya tadi di sini itu kan untuk yang hibah karyawan, hibah pendidikan dibagi dengan total seluruh pendapatan yang dihasilkan perusahaan. Nah, nanti teman-teman kembali lagi ke dalam laporan posisi keuangan perusahaan atau laporan laba rugiah dulu yang dikenalnya. Nah, nanti di situ ada total dari seluruh pendapatan atau total dari seluruh penghasilan perusahaan. Nah, ini dia teman-teman, adalah di dalam laporan laba rugi nanti kita masukkan ini jumlah pendapatan pengelolaan dana dari oleh bank sebagai mudorib atau ibaratnya di sini bank sebagai pihak pengelola dana. Nah, di sini itu kan terkumpul total keseluruhannya itu sebesar 666 miliar 221. Nah, jadi nanti di sini tadi total yang sebelumnya dari total hibah pendidikan dibagi dengan total dari pendapatan ini. Nah, ini saya masukkan datanya ke dalam rumus. Nah, begitu juga sama ya teman-teman untuk yang Bank BRI Syariah juga. Ini data laporan keuangannya, maaf, ralat data laporan tahunannya, dan ini data laporan. Nah, ini dia teman-teman data laporan keuangan perusahaannya. Nah, cara mencarinya juga sama ya seperti tadi ya, seperti tadi untuk mencari data di dalam laporan bank dari Bank BCA Syariah. Dan datanya didapatkan hasilnya, saya masukkan ke dalam tabel tadi, dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman untuk Bank BCA Syariah. Di sini itu datanya tadi kan sudah didapatkan ya dari total hibah pendidikan sebesar sekian dibagi dengan total dari seluruh pendapatan yang dihasilkan perusahaan di dalam satu periode. Didapatkan hasilnya rasionya itu untuk yang hibah pendidikan sebesar 0,0464 sekian. Nah, untuk yang rasio dari Bank BRI Syariah tadi didapatkan, ini saya sudah mencari ya datanya teman-teman. Kebetulan di sini tuh untuk Bank BRI Syariah di sini tuh data laporan keuangannya di dalam bentuknya itu dalam bentuk jutaan rupiah. Nah, makanya di sini tuh saya masukkannya hanya angkanya cuman ini tadi ya 4707 karena emang di dalam laporan keuangannya angkanya seperti ini kan kayak gitu. Terus habis itu dibagi dengan total dari seluruh pendapatan yang dihasilkan perusahaan di dalam satu periode tersebut. Didapatkan hasilnya itu untuk rasio dari unsur hibah pendidikan di dalam um, tabel dari tujuan kayak gitu istilahnya, untuk di bagian tujuannya, tujuan dari pendidikan di sini itu untuk rasionya itu untuk hibah pendidikan sebesar 0,011. Nah, dari sini kita dapat ambil intisarinya atau dari kesimpulannya dari unsur untuk hibah pendidikan di sini itu ternyata Bank BCA Syariah ini memberikan atau mengeluarkan biaya untuk uh,
meningkatkan soft skill bagi karyawan itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Bank BRI Syariah. Di sini kita bisa lihat ya dari total pendapatan dihasilkan perusahaan di sini itu ternyata Bank BCA itu masih lebih loyal untuk memberikan soft skill kepada karyawannya jika dibandingkan dengan Bank BRI Syariah. Nah, selanjutnya kita akan mencari ya dari unsur penelitian. Unsur penelitian kan rumusnya sama ya, seperti tadi dari total biaya penelitian dibagi dengan total seluruh biaya. Nah, itu juga sama untuk biaya penelitian, nanti teman-teman bisa mencari kembali lagi, tadi sama di bagian ini tadi ya teman-teman. Uh, nanti coba teman-teman cari di bagian beban kepegawaian, kalau tidak ada, misalkan teman-teman bisa mencari di bagian beban umum dan administrasi. Ini berada kalau untuk yang Bank BCA Syariah, di sini itu berada di catatan nomor 24 ya teman-teman. Nah, untuk yang beban kepegawaian kalau nggak ada, nanti teman-teman bisa mencari di catatan nomor 26. Nah, kebetulan di sini saya sudah mencari ya teman-teman untuk yang Bank BCA Syariah ataupun Bank tadi yang satu lagi Bank BRI Syariah, nah ini atau yang bank yang sebelum di merger menjadi satu, jadi Bank BSI, didapatkan hasilnya sekian. Nah, ini dia teman. Loh, kok nol, Pak? Ya, nah, ya emang nol, teman-teman. Ternyata untuk yang di unsur penelitian dari tabel di tujuan pendidikan, ternyata baik itu Bank BCA Syariah ataupun Bank BRI Syariah, saya sudah cari di dalam data laporan keuangannya, ternyata emang nggak ada kayak gitu. Nah, ini saya sudah cari ya di catatan nomor 24. Di sini tuh Bank BCA itu tidak mengeluarkan untuk atau tidak menganggarkan untuk biaya penelitian ya teman-teman. Nah, ini emang tidak ada di catatan nomor 24. Nah, saya cari kembali lagi juga di catatan nomor 26 juga di sini tidak ada biaya untuk penelitiannya. Nah, berarti emang diasumsikan ya bank tersebut itu tidak mengeluarkan untuk biaya penelitian. Tapi ini belum tentu ya semua bank itu tidak mengeluarkan biaya penelitian. Bisa jadi aja ada beberapa bank yang mengeluarkan biaya penelitian. Nah, nanti alangkah lebih baiknya teman-teman bisa mencari kembali lagi terlebih dahulu di dalam laporan keuangan perusahaan tersebut untuk memastikan lebih pastinya seperti itu. Nah, kebetulan memang untuk dua bank yang saya berikan contoh di sini itu baik itu Bank BCA Syariah ataupun Bank BRI Syariah ini tidak menganggarkan biaya untuk penelitian. Begitu juga sama untuk pelatihan di sini kebetulan dia digabung menjadi satu ya untuk pendidikan dan pelatihan. Jadi di sini tuh untuk pelatihannya saya berikan nol karena di sini tuh sudah digabung jadi satu dengan biaya pendidikan ya teman-teman. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat di Bank BCA di sini tuh untuk pendidikan dan pelatihan karyawan itu digabung jadi satu. Seperti itu biasanya untuk pendidikan itu yang gabung jadi satu sama pelatihan untuk karyawannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk biaya publisitas teman-teman bisa mencari kembali lagi ya juga sama di catatan yang tadi. Untuk yang Bank BCA Syariah berada di catatan nomor 24, kalau nggak ada berarti ada di catatan nomor 26. Nah, tapi kalau untuk yang bank-bank lain nanti kan nomor catatannya itu berbeda. Nah, nanti tinggal disesuaikan kembali lagi aja ya di dalam laporan laba rugi perusahaan tersebut. Nah, kebetulan di sini tuh untuk biaya publikasi atau biaya promosinya di sini tuh tercatat untuk Bank BCA Syariah itu sebesar 782. Nah, di situ kan kalau untuk yang unsur dari untuk unsur publisitas dibagi dengan total biaya. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal cari kembali lagi total biaya perusahaannya didapatkan hasilnya sebesar sekian kan kayak gitu. Nah, ini tadi saya sudah cari ya untuk dari unsur dari publikasi untuk Bank BCA Syariah biaya promosinya sebesar 782 juta sekian ini dibagi dengan total seluruh biayanya saya sudah cari dan begitu juga sama untuk yang Bank BRI Syariah juga sudah saya cari maka didapatkan hasilnya sebesar sekian. Nah, ini dia teman-teman setelah saya cari dan saya masukkan datanya tersebut ke dalam rumus untuk yang dari unsur publisitas di dalam tujuan pendidikan di sini itu ternyata Bank BCA di sini itu menganggarkan biaya untuk publisitas atau biaya untuk promosi itu ternyata jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Bank BRI Syariah. Nyata di sini walaupun ibaratnya Bank BCA dia melakukan peningkatan soft skill bagi karyawan itu atau menganggarkan biaya untuk peningkatan soft skill karyawan itu jauh lebih besar, ternyata di sini itu untuk Bank BCA Syariah di sini itu untuk biaya publisitasnya itu masih lebih kecil jika dibandingkan dengan Bank BRI Syariah. Nah, lalu bagaimana dari untuk tujuan pendidikan di sini itu ternyata bank mana sih yang paling besar kayak gitu ya untuk dari hasilnya? Nah, setelah kita cara menghitungnya kita harus mencari atau menghitung terlebih dahulu dari hasil unsurnya. Nah, hasil unsurnya nanti kita gampang aja ya teman-teman tinggal menghitung dari total rasio perusahaan dikali dengan total dari bobot unsur setiap masing-masing unsurnya. Nah, kebetulan di sini saya mau mencari hasil unsur dari hibah pendidikan. Didapatkan hasilnya sebesar sekian ya teman-teman. Nah, ini tadi untuk yang hasil unsur dari hibah pendidikan.
Nah, begitu juga sama setelah saya masukkan data seluruhnya ke dalam rumus, didapatkan hasilnya untuk yang publisitas itu sebesar 0,05402 sekian, dan begitu juga sama untuk yang Bank BRI Syariah. Lalu didapatkan hasilnya untuk yang Bank BRI Syariah, untuk hasil unsurnya juga sekian ya teman-teman, ini tadi. Nah, jadi nanti di sini dari total rasio dikali dengan total bobot unsur dari masing-masing unsur ya teman-teman. Nah, didapatkan hasilnya. Nah, setelah didapatkan dari setiap masing-masing hasil unsurnya di sini, nanti teman-teman tinggal jumlahkan dari seluruh hasil unsurnya tersebut. Nah, ini setelah saya jumlahkan untuk Bank BCA Syariah, hasil unsurnya sebesar 0,0017, sedangkan kalau untuk yang Bank BRI Syariah, setelah saya jumlahkan dari hasil unsurnya, dapatkan hasilnya sebesar 0,023. Nah, lalu untuk yang nilai untuk dari tabel tujuan pendidikan di sini, berapa sih nilai hasil Makosid Syariah Index untuk dari tujuan pendidikan untuk yang Bank BCA Syariah? Caranya sama seperti tadi teman-teman, dari hasil unsurnya, total seluruh hasil unsur dikali dengan total dari rumus Makosid Syariah indeksnya itu sebesar 0,30, dapatkan hasilnya itu sebesar untuk yang Bank BCA Syariah sebesar 0,0005. Nah, untuk yang Bank BRI Syariah di sini sama seperti tadi ya teman-teman, cara menghitung dari hasil Makosid Syariah indeksnya. Nah, dari nilai dari total hasil unsur perusahaan tersebut dikali dengan total dari Makosid Syariah indeksnya, didapatkan hasilnya sebesar 0,007. Nah, jadi di sini setelah kita lihat, walaupun tadi sebenarnya Bank BCA masih unggul dari segi meningkatkan soft skill bagi karyawannya atau menganggarkan biaya untuk soft skill karyawannya lebih besar, ternyata di sini Bank BCA itu masih jauh lebih rendah untuk biaya publikasinya jika dibandingkan dengan Bank BRI Syariah. Sehingga di sini untuk yang dari hasil Makosid Syariah indeksnya dari unsur tujuan itu masih lebih unggul Bank BRI Syariah jika dibandingkan dengan Bank BRI Syariah, lebih unggul jika dibandingkan dengan Bank BCA Syariah. Nah, mungkin untuk kedepannya, mungkin di sini kita sebagai contoh kan tadi kan di sini itu ada Bank BCA Syariah dipimpin oleh Mas Aldi ya, dan sedangkan Bank BRI Syariah ini dipimpin oleh Mbak Devina. Nah, berarti nanti di sini Mas Aldi itu bisa mempertimbangkan kembali lagi ke depannya di sini itu untuk meningkatkan biaya publisitasnya. Jadi di sini itu bisa dibilang Bank BCA Syariah diharapkan di sini biaya publisitasnya ditingkatkan, sehingga di sini itu bisa dibilang di sini tuh banknya itu bisa semakin terkenal di masyarakat, dan tentunya juga kan kalau semakin terkenal semakin banyak masyarakat yang menabung di bank tersebut dan menggunakan jasa-jasa dari bank tersebut seperti itu. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa ya dari pengukuran Makosid Syariah Index untuk yang nilai dari tujuan pendidikan. Di sini itu ada beberapa unsur, ada unsur hibah pendidikan, ada unsur penelitian, pelatihan, dan publikasi, atau ibaratnya di sini tuh biaya promosinya. Nah, jadi nanti setelah dihitung dari seluruh unsur-unsurnya, ternyata di sini itu untuk yang dari bagan Makosid Syariah Index untuk tujuan pendidikan di sini tuh ternyata masih lebih unggul Bank BRI Syariah. Nah, selanjutnya kita akan menelaah kembali lagi Makosid Syariah Index untuk tujuan dari keadilan ya teman-teman. Nah, untuk dari tujuan keadilan di sini ada beberapa unsur ya teman-teman. Yang pertama, unsur dari pengembalian yang adil, harga produk yang terjangkau, dan produk non-bunga. Untuk pengembalian yang adil, rumusnya tinggal sama ya seperti tadi yang kita telaah ya teman-teman. Untuk pengembalian yang adil, nanti kita harus mencari dari total earning after tax atau laba bersih perusahaan dalam satu periode tersebut dibagi dengan total seluruh pendapatan yang dihasilkan perusahaan. Nah, kebetulan kan di sini tadi kan kita sudah mencari ya teman-teman untuk yang data laporan keuangan perusahaan. Di sini saya sudah cari, didapatkan untuk yang Bank BCA Syariah, dapatkan hasilnya sebesar sekian. Nah, ini dia teman-teman untuk pendapatannya yang sebesar 666 sekian ini tadi, sama untuk yang laba usahanya sebesar ini. Nah, setelah saya masukkan rumus dan saya cari juga untuk data dari Bank BRI Syariah, didapatkan hasilnya sebesar sekian. Nah, ini dia teman-teman, setelah saya tadi mencari data-datanya tersebut, saya masukkan ke dalam rumus, dapatkan hasil rasionya untuk yang unsur pengembalian yang adil, untuk yang Bank BCA Syariah sebesar 0,1482, sedangkan untuk yang Bank BRI Syariah di sini itu setelah saya masukkan ke dalam rumus, dapatkan hasil dari rasio unsur pengembalian adil sebesar 0,0997. Nah, dari sini kita bisa lihat ya teman-teman, berarti di sini itu Bank BCA Syariah mampu mencetak laba yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Bank BRI Syariah. Jadi bisa dibilang di sini itu bisa dibilang tuh Bank BCA itu benar-benar memanfaatkan asetnya seluruhnya itu dengan optimal sehingga menghasilkan laba dan tentunya bisa memberikan kesejahteraan bagi
para shareholder dan tentunya juga memberikan kesejahteraan juga bagi masyarakat karena menghasilkan laba yang lebih besar. Di sini tuh kita bisa lihat dari rumus dari unsur pengembalian yang adil. Di sini setelah kita cari dari hasil rasionya ternyata masih jauh lebih unggul Bank BCA Syariah jika dibandingkan dengan Bank BRI Syariah. Nah, selanjutnya kita mencari unsur, kembali lagi unsur yang harga produk yang terjangkau ya teman-teman. Nah, untuk yang unsur harga produk terjangkau di sini rumusnya itu dari total biaya piutang tak tertagih perusahaan, atau bisa dibilang nanti kita mencari ya teman-teman dari kolektibilitas kredit perusahaan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kolektibilitas kredit? Jadi bisa dibilang kan kalau di perbankan mungkin teman-teman nanti ya atau sudah belajar ya mengenai manajemen pembiayaan. Nah, jadi nanti mungkin di situ akan teman-teman belajar secara bersama-sama di dalam perbankan itu terbagi menjadi 5 kolektibilitas atau 5 kategori kredit. Kan kalau di konvensional ya, kalau di syariah itu disebutnya sebagai pembiayaan, 5 kategori pembiayaan di dalam nasabah pembiayaan. Jadi nanti ada 5. Yang pertama itu ada statusnya lancar, kedua di sini ada statusnya kurang lancar, yang ketiga di sini ada dalam perhatian khusus, yang keempat di sini ada kategori yang keempat ini nanti ada kategori diragukan, sama satu lagi itu yang kelima itu kategorinya macet kayak gitu ya teman-teman. Nah, nanti ini kita bisa mencari datanya seluruhnya itu semua di dalam laporan keuangan dibagi dengan total investasi. Nah, untuk total investasi ini nanti kita harus mencari total dari seluruh pembiayaan perusahaan atau bisa dibilang total dari seluruh kredit yang disalurkan. Kalau di konvensional ya teman-teman, total seluruh kredit yang disalurkan perusahaan atau lembaga keuangan syariah tersebut itu seberapa besar seperti itu. Nah, ini kebetulan kita langsung cari aja ya teman-teman. Nah, untuk yang di Bank BCA Syariah di sini tuh teman-teman bisa mencari untuk dari total seluruh kredit bermasalahnya tersebut itu nanti teman-teman bisa mencari di bagian total laporan posisi neraca perusahaan. Nah, kan laporan posisi neraca atau laporan posisi keuangan di sini di bagian aset. Nah, di bagian aset nanti di sini ada bagian piutang sama bagian pembiayaan. Nah, untuk piutang perusahaan di sini ada piutang murabahah sama piutang sewa, ada pembiayaan mudorobah, ada musyarakah sama pembiayaan kor. Nah, nanti ini semuanya kita cari ya. Nah, untuk yang piutang di sini berada di catatan nomor 8, sedangkan untuk pembiayaan mudorobah berada di catatan nomor 9, musyarakah berada di catatan nomor 10, kor berada di catatan nomor 2i, terus habis itu ada lagi juga catatan untuk aset ijaroh berada di catatan nomor 11. Nah, itu semua catatan tersebut itu kita cari ya, teman-teman kira-kira yang kategori ibaratnya tuh kategori kredit yang nasabah yang kredit yang termasuk di dalam kategori 4 atau bisa dibilang di sini dalam kategori macet sama kategori tadi satu lagi itu kategori ya sama satu lagi itu dalam kategori diragukan teman-teman. Nah, ini kita cari ya di catatan yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, ini kan untuk yang tadi piutang berada di catatan nomor 8. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Untuk yang piutang murabahah berada di catatan nomor 8 berdasarkan jenis nasabahnya. Di sini ada nasabah yang kategorinya lancar dalam perhatian khusus, ada nasabah yang kurang lancar, terus habis itu ada nasabah yang diragukan sama nasabah yang macet. Nah, yang kita masukkan atau kita hitung itu yang di bagian nasabah yang diragukan sama nasabah yang macet ya teman-teman. Untuk yang piutang murabahah di sini itu totalnya untuk yang diragukan sama macet nanti kita jumlahkan ini tadi ya 329 ini ditambah 329 659 ini ditambahin sama 11 010 013 ini ya teman-teman. Nah, itu tadi baru satu ya teman-teman untuk piutang murabahah. Nah, jadi bisa dibilang di sini tuh kan kalau di bank syariah kan kalau untuk menyalurkan kredit kan kalau di konvensional kreditnya kan cuma satu aja ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau di bank syariah itu untuk kredit itu nggak cuma satu satu akad aja ya teman-teman. Jadi di sini ada banyak banget akadnya, ada akad murabahah, ada akad mudharabah, ada akad musyarakah, terus habis itu ada akad qard, ada akad ijaroh. Nah, itu semuanya kita cari satu persatu ya teman-teman untuk akad-akad tersebut kayak gitu. Nah, itu tadi sudah kita cari ya untuk
piutang murabahah untuk yang diragukan sama macetnya sudah kita masukkan. Terus sekarang kita cari kembali lagi di bagian, nah ini dia untuk pembiayaan mudharabah. Untuk pembiayaan mudharabah untuk tahun 2020 ternyata di sini itu untuk yang diragukan sama macetnya itu tidak ada ya teman-teman. Berarti nanti kita tulis 0 aja untuk yang pembiayaan mudharabahnya. Berarti nanti di sini untuk baik itu diragukan sama macetnya itu nilainya 0. Berarti nanti di sini kita 0 tambah 0. Terus habis itu kita tambahkan kembali lagi sama ini tadi yang untuk pembiayaan mudharabah ya teman-teman. Nah, seterusnya kita cari lagi untuk yang pembiayaan musyarakah. Nah, pembiayaan musyarakah di sini itu ternyata di bagian untuk yang diragukan sama macetnya ternyata di tahun 2020. Nah, ini ada ya teman-teman sebesar 14 juta. Nah, berarti nanti kita masukkan di sini. Mungkin ini saya biar gampangnya saya masukinnya itu dalam bentuk jutaan rupiah ya teman-teman. Jadi 6 angka 0 sebanyak 6 angka 0 di bagian belakang itu saya buang. Jadi nanti saya masukkan 14 miliar itu saya masukkan 14.000 ya teman-teman. Terus habis itu ini tadi kan sudah yang untuk pembiayaan musyarakah. Nah, terus habis itu untuk teliti kembali lagi ya teman-teman nanti tahunnya di sini kan dari setiap masing-masing kategori kredit tersebut itu nanti tahunnya tahun berapa. Nah, kan ini kan yang kita cari itu tahun 2020. Nah, nanti ya berarti yang kita masukkan itu yang di tahun 2020. Jangan sampai nanti teman-teman salah mencantumkan tahunnya ya, teman-teman kayak gitu. Diteliti kembali lagi tahunnya. Terus habis itu di catatan nomor 11 untuk yang aset ijaroh ternyata di sini tidak ada ya teman-teman untuk yang kategori kreditnya, berarti ya sudah kita masukkan angka ini tadi aja ya teman-teman. Nah, berarti untuk pembiayaan yang bermasalah untuk yang di Bank BCA Syariah sebesar 25339 ini ya teman-teman. Nah, lalu dibagi dengan, nah sesuai rumusnya tadi kan untuk yang pembiayaan yang macet ini itu tadi dibagi dengan untuk biaya yang terjangkau ini kita bagi dengan total seluruh investasi perbankan tersebut. Nah, berarti nanti kita mencari kembali lagi ya total investasi dari bank syariah tersebut, baik itu dari produk akad dari yang tadi ya teman-teman ada akad musyarakah, murabahah, terus habis itu ada akad mudharabahnya tersebut tadi. Nah, jadi nanti kita cari dari catatan nomor 8 ya untuk yang Bank BCA Syariah. Nah, nanti kalau untuk yang Bank BRI Syariah tinggal disesuaikan kembali lagi ya. Disesuaikan kembali lagi aja ya, nanti untuk di catatan nomor berapa. Nah, cara mencarinya juga sama ya, teman-teman bisa memflashback kembali lagi di beberapa menit sebelumnya. Nah, di sini kebetulan untuk Bank piutang murabahah Bank BCA Syariah di sini itu totalnya sebesar 1584 sekian ini. Berarti nanti saya masukin 1584 223 ini, terus habis ini untuk yang produk dari piutang murabahah ya teman-teman. Nah, terus habis itu kan di sini kan untuk akadnya itu nggak cuma murabahah aja ya teman-teman, tapi ada beberapa akad yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Nah, untuk yang mudharabah di sini itu total seluruh pembiayaannya di tahun 2020 itu sebesar 400.514 ini ya. Saya ambil 6 angka di depan ya, 6 angka di belakang itu saya buang karena di sini saya hitungnya dalam bentuk jutaan rupiah. Berarti 400.514. Nah, ini untuk yang pembiayaan mudharabah. Nah, selanjutnya untuk yang pembiayaan tadi yang satu lagi ada untuk pembiayaan musyarakah. Untuk pembiayaan musyarakah di sini total seluruhnya di sini itu ini tadi ya teman-teman sebesar ini tadi 3308.799. Nah, berarti nanti ini kita masukkan 3308.799. Nah, ini totalnya semuanya setelah kita tadi untuk yang pembiayaan musyarakah. Nah, selanjutnya untuk yang pembiayaan ijaroh ternyata di sini tidak ada ya teman-teman untuk yang total keseluruhannya. Yaudah nanti tinggal kita masukkan tersebut. Nah, dari data-data itu semuanya nanti kita masukkan ke rumus, dapatkan hasilnya sebesar sekian. Nah, ini dia teman-teman. Untuk tadi setelah data-data tersebut saya kumpulkan seluruhnya dan saya masukkan ke dalam rumus, dapatkan rasio dari unsur harga produk terjangkau, baik itu dari Bank BCA Syariah ataupun Bank BRI Syariah. Seluruh data-data yang tersebut saya cari, saya masukkan ke dalam rumus. Untuk Bank BCA Syariah dapatkan hasilnya sebesar 0,0043. Sedangkan untuk yang Bank BRI Syariah ternyata di sini hasil untuk harga produk terjangkaunya sebesar 0,0100. Nah, ini kalau untuk yang harga produk terjangkau ini agak sedikit berbeda ya teman-teman jika dibandingkan dengan yang lain kan, karena di sini bisa dibilang kan seberapa besar
bisa dibilang itu Bank BCA tersebut itu ataupun Bank BRI Syariah tersebut itu di sini itu nasabah kredit yang gagal bayarnya itu seberapa besar. Kalau semakin besar menandakan itu perusahaan tersebut itu kurang baik di dalam mengelola perusahaannya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya teman-teman untuk yang harga produk terjangkau kan di sini sesuai dengan rumusnya tadi di sini tuh total piutang tak tertagih perusahaan dibagi dengan total investasi. Nah, berarti menandakan kalau misalkan di sini perusahaan tersebut eh, bisa dibilang piutang tak tertagihnya semakin kecil, tentunya kan di sini perusahaan tersebut semakin baik ya. Kenapa? Karena bisa dibilang di sini itu ya perusahaan tersebut itu mampu ibaratnya mengelola perusahaan dengan baik, ibaratnya di sini itu mampu menyalurkan kredit dengan baik ke masyarakat dan tentunya masyarakat itu kembalikan kreditnya tersebut kembali lagi ke ke bank di sini tepat waktunya dan tentunya di sini bank juga tidak akan mengalami kerugian. Nah, jadi kalau di sini dari rasio yang harga produk terjangkau semakin kecil itu semakin bagus ya teman-teman. Berarti di sini menandakan bahwa Bank BCA Syariah ini untuk nasabah-nasabah yang gagal bayar di sini tuh lebih kecil jika dibandingkan dengan Bank BRI Syariah ini sebesar 0,0100%. Nah, sebenarnya sih ini kalau dari rumus di sini itu jika dibandingkan dengan NPL ya kalau atau NPF di dalam peraturan Bank Indonesia di sini tuh non performing financing untuk yang di syariah, kalau di konvensional itu non performing loan ini dibatasi itu maksimal itu sebesar 3%. Nah, tetapi baik itu Bank BCA Syariah ataupun Bank BRI Syariah di sini dua-duanya berada di bawah dari 3% ya teman-teman. Sehingga menandakan di sini ya walaupun Bank BRI Syariah di sini itu kredit bermasalahnya itu sebesar 1% lebih besar jika dibandingkan dengan Bank BCA Syariah, tetapi ini masih berada di bawah dari ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kalau misalkan di sini kredit bermasalah itu maksimal itu sebesar 3%. Semakin kecil itu semakin bagus. Seperti itu tadi teman-teman. Nah, unsur selanjutnya yang kita akan telah itu untuk unsur dari produk non bunga. Nah, jadi nanti di sini kita harus mencari kembali lagi untuk yang unsur produk non bunga di sini itu seberapa besar sih pendapatan non bunga yang dihasilkan perusahaan dibagi dengan total seluruh pendapatan yang dihasilkan perusahaan. Nah, jadi pendapatan non bunga itu pendapatan yang disalurkan seluruhnya dalam bentuk pembiayaan ya kalau di bank syariah. Nah, sedangkan kalau di bank konvensional tuh berapa besar sih kredit yang disalurkan ke masyarakat seperti itu tadi ya teman-teman. Nah, tetapi ini nanti kita akan teliti kembali lagi untuk pendapatan non bunganya. Nah, untuk yang Bank BCA Syariah didapatkan hasilnya sebesar ini ya teman-teman, kita cari datanya tersebut di dalam laporan keuangan. Nah, ini dia teman-teman untuk pendapatan pengelolaan dana. Di sini itu kan bank itu melakukan akad jual beli dalam bentuk akadnya murabahah. Ada dalam bentuk sewa, dalam bentuk akad ijaroh, ada lagi untuk bagi hasil dalam bentuk mudharabah sama musyarakah. Total seluruh pendapatan itu sebesar 541 sekian ini ya teman-teman untuk dari total pengelolaan dana untuk non bunga banknya kayak gitu. Pendapatan didapatkan dari hasil non bunga. Nah, terus habis itu nanti kita bagi dengan total dari seluruh pendapatan. Kan kalau total seluruh pendapatannya ini kan tadi sebesar 666 ini. Nah, berarti nanti 541 dibagi dengan 666 sekian ini. Nah, didapatkan hasilnya sebesar sekian. Maaf teman-teman, maaf maksudnya di sini untuk yang tadi total dari ini tadi ya teman-teman untuk pendapatan non bunga ini dari total seluruh pendapatan sebagai pengelola dana, pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib ini ditambah dengan pendapatan usaha utama lainnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pendapatan usaha utama lainnya di sini? Nah, jadi kan kalau di perbankan dia kan nggak cuma hanya menyalurkan kredit atau pembiayaan ya kalau di bank syariah, tetapi kan juga bank juga menawarkan jasa-jasa lainnya. Contohnya kayak jasa transfer, terus habis itu jasa uang elektronik, melakukan jualan uang elektronik. Nah, itu semuanya pendapatannya itu dimasukkan di dalam laporan keuangan di dalam pendapatan usaha utama lainnya. Nah, didapatkan hasilnya sebesar 666.221 sekian ini ya, teman-teman. Nah, ini tadi untuk pendapatan bisa dibilang ini tadi ya sesuai dengan rumus pendapatan non bunga tadi didapatkan sebesar 66 sekian ini untuk yang Bank BCA Syariah. Nah, terus habis itu dibagi kalau sesuai dengan rumusnya tadi itu dibagi dengan total seluruh pendapatan. Nah, berarti total seluruh pendapatan bank itu dari pendapatan pengelolaan dana bank sebagai mudharib dan pendapatan usaha utama lainnya ini tadi sebesar 666.221 sekian ini ditambah dengan pendapatan usaha lainnya, pendapatan imbalan jasa perbankan. Nah, ini mungkin bisa jadi misalkan bank itu sebagai pihak ini jasa lainnya, contohnya kayak
Misalkan di sini imbalan jasa, bank menawarkan jasa dalam bentuk jasa safe deposit box. Jadi ibaratnya bagi nasabah yang membutuhkan kotak atau ibaratnya tuh di sini kotak keamanan atau safe deposit di sini tuh untuk menitipkan surat-surat berharga tersebut kepada bank, baik itu entah itu sertifikat tanah atau emas ataupun barang-barang berharga tersebut itu bisa dititipkan ke bank dan ibaratnya nanti nasabah tersebut membayar biaya baik itu bulanan atau tahunannya tersebut. Nah, nanti biaya-biaya tersebut atau pendapatannya tersebut itu dicatat oleh bank dalam pendapatan imbalan jasa perbankan khususnya untuk di bank syariah ya teman-teman. Nah, nanti jadi di sini untuk total seluruh pendapatan didapatkan dari total pendapatan pengelolaan dana bank sebagai mudharib ini ditambahin dengan pendapatan imbalan jasa. Nah, jadi nanti setelah kita masukkan ke dalam rumus, saya dapatkan hasilnya sebesar sekian. Nah, ini dia teman-teman setelah saya dapatkan untuk yang Bank BCA Syariah sesuai dengan rumusnya tadi dapatkan hasilnya 0,9582 ini. Nah, sedangkan untuk yang Bank BRI Syariah sama sesuai tadi cara mencarinya hampir sama seperti Bank BCA Syariah tadi saya dapatkan hasilnya itu sebesar 0,9235 ini. Nah, dari sini kita bisa lihat ya teman-teman berarti dari total seluruh pendapatan yang dihasilkan baik itu Bank BCA Syariah ataupun Bank BRI Syariah ternyata di sini itu Bank BCA Syariah memiliki pendapatan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Bank BRI Syariah. Sehingga di sini itu bisa dibilang Bank BCA Syariah di sini tuh menyalurkan pembiayaan dalam bentuk kredit di sini tuh cukup banyak ya jika dibandingkan dengan Bank BRI Syariah dan di sini bisa dibilang untuk nasabah yang mengembalikan kreditnya tersebut itu jauh lebih banyak Bank BCA Syariah atau ibaratnya di sini itu masih sirkulasi inflow-nya atau sirkulasi pendapatannya itu masih jauh lebih baik Bank BCA Syariah. Karena apa? Karena di sini tuh dari total seluruh pendapatannya itu jika dihitung dimasukkan ke dalam rasio itu masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Bank BRI Syariah. Tentunya juga tadi di sini kita bisa lihat juga ya teman-teman dari kredit yang bermasalah Bank BCA Syariah juga ini jauh lebih kecil ya jika dibandingkan dengan Bank BRI Syariah. Nah, setelah itu kita masukkan kembali lagi ya teman-teman ke dalam rumus. Sekarang kita hitung kembali lagi dari hasil unsurnya. Nah, sama seperti tadi hasil unsur, kita cari dari hasil rasio dikali dengan bobot unsur, dapatkan hasilnya untuk yang unsur pengembalian adil, untuk yang BBCA syariah sebesar sekian, dan untuk yang harga produk terjangkau dan produk non-bunga, saya masukkan kembali lagi ke dalam rumus, dapatkan hasilnya sebesar sekian. Nah, terus habis itu Bank BRI Syariah juga sama, kita masukkan kembali lagi ke dalam rumus, seperti tadi dari hasil rasio dikali dengan bobot unsur, dapatkan hasil unsurnya untuk pembaliannya adil untuk yang Bank BRI Syariah sebesar 0,0299 dan begitu juga sama untuk yang unsur harga produk terjangkau dan produk non bunga. Cara mencari hasil unsurnya seperti tadi ya teman-teman, dapatkan hasilnya sebesar sekian. Nah, setelah itu kita akan jumlahkan untuk yang dari Bank BCA Syariah di sini setelah saya jumlahkan didapatkan hasilnya sebesar sekian dan untuk yang Bank BRI Syariah di sini setelah saya jumlahkan di sini tuh didapatkan hasilnya sebesar sekian. Nah, habis itu tinggal kita kalikan kembali lagi dengan rasio dari Makosid Syariah Indeksnya. Nah, tadi kan di sini untuk yang hasil Makosid Syariah Indeksnya untuk yang tujuan keadilan di sini itu untuk Bank BCA Syariah setelah didapatkan dari total seluruh hasil unsurnya dikali dengan Makosid Syariah Indeksnya didapatkan hasilnya sebesar 0,1681. Sedangkan kalau untuk yang Bank BRI Syariah di sini itu total seluruh hasil unsur dikali dengan rumus dari Makosid Syariah Indeksnya didapatkan hasilnya sebesar 0,1575. Nah, dari sini kita bisa lihat ya teman-teman, ternyata di sini itu untuk yang dari hasil Makosid Syariah Indeks untuk dari tujuan keadilan ternyata di sini itu atau bisa dibilang di sini itu Bank BCA Syariah itu dari hasil Makosid Syariah Indeksnya untuk tujuan keadilan di sini itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Bank BRI Syariah, menandakan bahwa di sini itu sistem pengelolaan dari manajemen pengelolaan dari Bank BCA Syariah ini masih jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan Bank BRI Syariah. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat dari pengelolaan produk non bunganya atau pengelolaan pendapatannya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Bank BRI Syariah. Begitu juga sama untuk dari kredit yang bermasalahnya, kita bisa lihat dari unsur harga produk terjangkaunya ini untuk yang Bank BCA Syariah itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan rasio dari Bank BRI Syariah, yang menandakan bahwa di sini itu
kredit yang bermasalah di Bank BCA itu semakin kecil, menandakan ya bahwa Bank BCA di sini itu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit, sehingga di sini itu untuk menyebabkan atau menghasilkan kredit yang bermasalahnya itu kalau bisa lebih rendah, kalau bisa seminimal mungkin kayak gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk hasil rasionya itu sebesar 0,043, sedangkan kalau untuk yang Bank BRI Syariah sebesar 0,01. Nah, menandakan BCA Syariah masih lebih unggul dalam menyalurkan kredit dan melakukan penyaluran kredit tersebut dengan sangat hati-hati, sehingga menandakan bahwa di sini itu kredit yang bermasalahnya itu lebih kecil Bank BCA Syariah. Walaupun yang Bank BRI Syariah di sini itu kredit bermasalahnya emang jauh lebih besar ya jika dibandingkan dengan Bank BCA, tetapi di sini total dari rasionya itu masih jauh berada di bawah dari non-performing financing, atau yang dikenal itu untuk yang bank-bank syariah ya, ini di bawah dari 3%. Nah, ini masih cukup bagus ya teman-teman, kayak gitu istilahnya. Walaupun ibaratnya dia jauh lebih besar dibandingkan Bank BCA, tetapi di sini masih berada di bawah dari ketentuan dari bank, ketetapan dari Bank Sentral atau Bank Indonesia yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari kembali lagi ya teman-teman untuk hasil Makosid Syariah Index untuk tujuan dari kesejahteraan. Nah, untuk tujuan kesejahteraan, nah, untuk yang tujuan kesejahteraan di sini ada beberapa unsur ya teman-teman. Ada unsur dari rasio laba bank, terus habis itu ada transfer pendapatan dan rasio investasi real. Nah, kita akan bedah satu persatu ya untuk rasio-rasio ini kira-kira bagaimana hasil kinerjanya. Nah, untuk yang rasio laba bank di sini sesuai dengan rumusnya tadi ya teman-teman di dalam slide. Di sini itu untuk rasio laba bank didapatkan cara mencarinya total dari laba bersih perusahaan dibagi dengan total seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan. Nah, kebetulan ini saya sudah cari ya total laba bersih perusahaan Bank BCA Syariah. Di sini tuh dapatkan hasilnya sebesar 98.738 sekian. Ini ya teman-teman, dibagi dengan total seluruh aktiva perusahaan di tahun 2020 ini sebesar, nah ini dia 97.20.253. Nah, setelah ini data-data tersebut saya dapatkan, saya masukkan ke dalam rumus, mendapatkan hasilnya sebesar sekian. Nah, ini dia teman-teman, setelah saya masukkan dalam rumus, Bank BCA Syariah didapatkan hasilnya untuk rasio dari unsur rasio laba bank di sini itu sebesar 0,0179, dan Bank BRI Syariah setelah saya koleksi atau saya saya kumpulkan datanya, terus habis itu saya masukkan ke dalam rumus, hasilnya mendapatkan hasil sebesar 0,0043 sekian. Nah, dari sini kita bisa lihat ya teman-teman, ternyata di sini tuh Bank BCA itu cenderung jauh lebih efisien menghasilkan laba, sehingga bisa dibilang di sini tuh Bank BCA itu benar-benar mengoptimalkan seluruh seluruh aset yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba perusahaan, seperti itu tadi teman-teman. Nah, jadi di sini tuh masih lebih unggul Bank BCA Syariah ya teman-teman, menghasilkan laba atau memanfaatkan seluruh aset-aset yang dimiliki perusahaan jika dibandingkan dengan Bank BRI Syariah. Nah, selanjutnya untuk yang transfer pendapatan rumusnya itu dari total seluruh zakat yang dihasilkan perusahaan dibagi dengan total seluruh laba bersih ya teman-teman. Ini bukan laba bersih, ini saya salah nulis ya teman-teman, laba bersihnya sebesar berapa. Nah, untuk yang zakat teman-teman nanti bisa mencari ya di dalam laporan tahunan perusahaan, terus nanti teman-teman cari di bagian daftar isi. Nah, terus habis itu teman-teman setelah cari di bagian daftar isi, terus habis itu nanti teman-teman cari di bagian daftar isinya itu disebutnya sebagai corporate social responsibility. Nah, di sini kebetulan untuk Bank BCA Syariah di sini itu untuk corporate social responsibility-nya berada di halaman. Nah, kalau misalkan teman-teman di dalam laporan keuangannya tidak ada judulnya Corporate Social Responsibility, coba nanti teman-teman cari di bagian judulnya itu, kalau tidak itu laporan tanggung jawab perusahaan, atau kalau enggak di bagian laporan keberlanjutan, nanti di sini biasanya bakalan ada ya teman-teman, ikhtisar kinerja berkelanjutan, kinerja ekonomi, ada kinerja sosial, ada kinerja lingkungan. Nah, ini nanti teman-teman tinggal cari. Nah, sebagai contoh, ini saya ngambil pembicaraan saya yang kegiatan sosial. Di sini biasanya nanti bank tersebut itu akan mendefinisikan selama 1 tahun terakhir dia melakukan tanggung jawab sosialnya itu dalam bentuk apa-apa aja. Biasa nanti di sini bakalan dideskripsikan, dan biasa nanti juga di situ bakalan muncul seberapa besar sih biaya atau ibaratnya tuh corporate social responsibility yang dikeluarkan perusahaan
atau total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk, atau bisa dibilang kayak zakat yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk, dia bagikan dalam bentuk corporate social responsibility. Nah, ini dia teman-teman untuk yang Bank BCA Syariah, dia menyalurkan dana untuk kegiatan sosial. Di sini dia ada dalam bentuk tabelnya, dalam bentuk peduli sosial sebesar sekian di tahun 2020, peduli prestasi sebesar sekian, peduli sejahtera sebesar sekian, dan penyaluran dalam bentuk tanggung jawab sosial atau CSR-nya atau corporate social responsibility-nya dalam bentuk jenis-jenis lainnya itu sebesar sekian ya. Nah, jika di total seluruhnya untuk yang di tahun 2020 ini tadi sebesar 676 ini ya teman-teman, 676 miliar ini 676 juta 275 ribu rupiah sekian. Nah, ini berarti kita sudah dapatkan ya teman-teman total zakat yang dikeluarkan perusahaan itu di tahun 2020 untuk yang Bank BCA Syariah sebesar sekian ini tadi. Untuk yang Bank BRI Syariah juga sama ya teman-teman, cara mencarinya seperti itu tadi. Nanti teman-teman tinggal flashback kembali lagi cara mencarinya, terus habis itu dibagi dengan total seluruh laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Nah, tadi kan kita sudah dapatkan ya teman-teman untuk yang Bank BCA Syariah untuk laba bersihnya ini kan tadi sebesar 98738 sekian ini. Nah, berarti nanti kita masukkan aja ini tadi kan, ini kan karena saya kan masukannya tadi kan dalam bentuk jutaan rupiah. Nah, berarti nanti di sini 676 dibagi dengan kan karena dalam bentuk jutaan rupiah, berarti nanti ini 6 angka di belakang ini saya buang ya, berarti 676 dibagi dengan total ini tadi ya teman-teman 98738 ini kan ini total laba yang dihasilkan perusahaan dalam satu periode tersebut. Nah, berarti nanti saya masukkan didapatkan hasilnya sebesar sekian. Nah, ini dia teman-teman, setelah saya cari, didapatkan data-datanya, terus saya kolek atau saya kumpulkan data-datanya, terus habis itu saya masukkan ke dalam rumus, dapatkan hasilnya untuk CSR atau zakat yang dikeluarkan Bank BCA Syariah. Di sini dari unsur pendapatan personal, dari rumusnya zakat dibagi dengan laba bersih perusahaan, didapatkan rasionya itu sebesar 0,0068 sekian ini. Nah, terus habis itu untuk yang Bank BRI Syariah sebesar 0,0190. Nah, dari sini kita bisa lihat ya teman-teman, ternyata zakat yang dikeluarkan Bank BRI Syariah ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan zakat yang dikeluarkan oleh Bank BCA Syariah. Nah, berarti di sini ternyata bisa dibilang di sini itu penyaluran zakat atau penyaluran bisa dibilang laba yang dihasilkan perusahaan disisihkan untuk zakat itu masih jauh lebih besar Bank BRI Syariah. Di sini kan tentunya kalau misalkan perusahaan dia menyalurkan zakat dalam bentuk corporate social responsibility kan tentunya juga bank tersebut itu atau lembaga keuangan tersebut itu juga bisa sekaligus mempromosikan produk bank-banknya tersebut kepada masyarakat kan. Jadi sehingga nama bank tersebut itu bisa semakin terkenal luas. Nah, jadi mungkin jadi di sini mungkin jadi bisa jadi bahan pertimbangan ya. Kan tadi kan kebetulan Bank BCA Syariah kan misalkan dipimpinnya oleh Mas Aldi. Nah, misalkan nih Amin, misalkan suatu saat nanti Mas Aldi misalkan di sini itu sebagai pemimpin atau direktur utama Bank BCA Syariah, setelah dibandingkan dengan bank syariah yang lain ternyata di sini penyaluran zakatnya lebih kecil. Nah, mungkin bisa jadi di sini itu ya mungkin bisa dikembangkan kembali lagi atau dioptimalkan kembali lagi untuk penyaluran zakatnya ke depan, bisa sekaligus melakukan promosi dari bank yang dipimpin Mas Aldi sehingga nanti di sini nama bank tersebut itu bisa semakin terkenal di masyarakat, dan tentunya juga nanti kalau semakin terkenal di masyarakat juga kan memberikan dampak yang positif juga bagi bank tersebut. Kenapa ya? Karena banyak masyarakat yang bisa melakukan menabung, terus habis itu memanfaatkan jasa-jasa dari bank tersebut, baik itu jasa transfer atau jasa-jasa lainnya. Contohnya kayak tadi ada jasa safe deposit box, terus habis itu ada juga jasa jasa pembiayaan atau ibaratnya jasa menawarkan jasa kredit bagi nasabah yang membutuhkan pendanaan, seperti itu tadi teman-teman. Sehingga diharapkan ya tadi kalau dari adanya corporate social responsibility di sini itu bukan hanya masyarakat juga yang terbantu, tetapi juga di sini bank juga mendapatkan keuntungan juga ya, keuntungan secara tidak langsung karena ya bisa dibilang namanya itu bisa cukup dikenal ya di masyarakat, karena di sini itu ya semakin banyak menyalurkan zakat dalam bentuk corporate social responsibility, seperti itu tadi ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk yang rasio dari tujuan kesejahteraan, ada rasio yang terakhir itu ada rasio investasi real. Nah, untuk yang rasio investasi real di sini itu cara mencarinya rumusnya ini total penyaluran seluruh investasi real dibagi dengan total dari seluruh penyaluran pembiayaan bank tersebut. Nah, untuk yang penyaluran investasi real di sini itu kita harus buang terlebih dahulu ya untuk yang bisa dibilang di sini itu
eh, sektor-sektor yang termasuk dalam sektor keuangan. Kenapa kok harus dibuang, Pak, yang untuk yang sektor keuangan? Karena ya bisa dibilang di sini itu kan kalau bank syariah itu kan kalau masuknya sektor keuangan kan berarti kan menyalurkan pembiayaan dalam bentuk kredit kan ya. Kreditnya biasanya kan di sini kredit yang konvensional. Nah, ini jadi nanti kita harus buang terlebih dahulu untuk yang kredit konvensional. Nah, untuk yang penyaluran investasi real, jadi nanti kita cari kembali lagi ya teman-teman berada di sama kayak tadi di dalam laporan keuangan perusahaan berada di. Nah, ini dia teman-teman berada di akun piutang sama akun pembiayaan. Nah, di akun piutang nanti ada akad murabahah, ini berada di catatan nomor 8, terus habis itu pembiayaan ada akad mudharabah di catatan nomor 9, musyarakah berada di catatan nomor 10, ada lagi aset ijaroh berada di catatan nomor 11. Nah, ini untuk yang Bank BCA Syariah ya. Untuk yang bank lainnya nanti bisa disesuaikan kembali lagi berada di catatan nomor berapa, seperti itu. Oke, ini kita cari ya teman-teman. Untuk yang piutang murabahah di sini itu berada di catatan nomor 8. Oke, didapatkan hasilnya untuk catatan nomor 8. Nah, ini dia teman-teman. Saya sudah dapatkan catatan nomor 8 untuk piutang murabahah. Nah, nanti kan di sini ada berdasarkan jenis nasabah. Nasabahnya ada yang kayak tadi yang saya sempat jelasin. Nah, kita carinya bukan yang berdasarkan jenis ya teman-teman, tapi kita cari berdasarkan sektor ekonomi. Nah, setelah ini saya dapatkan untuk yang piutang murabahah berdasarkan sektor ekonomi, kita cari nih teman-teman kira-kira yang perantara keuangan. Kalau ada perantara keuangan, jumlahnya itu kita catat terlebih dahulu. Nah, berarti di sini untuk yang perantara keuangan itu untuk yang berdasarkan akad murabahah di sini itu tidak ada ya teman-teman. Kebetulan nih perantara keuangannya di tahun 2020 itu tidak ada, nilainya nol kan kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ini kan tadi berada di catatan nomor 8, catatan nomor 9 ini kan tadi piutang mudharabah. Nah, untuk piutang mudharabah di sini itu kalau berdasarkan sektornya. Nah, ini dia teman-teman berdasarkan sektor ekonomi. Oh, berarti ini ada nih muncul nih untuk yang berdasarkan sektor ekonomi piutang untuk yang pembiayaan mudharabah ini sebesar 404.559 sekian ini. Nah, lalu caranya bagaimana? Oke, teman-teman, sebelum kita masuk kembali lagi tadi ke dalam pencarian data, kita kembali lagi dulu ya ke dalam rumusnya tadi kan untuk yang di bagian Makosi Syariah Index, untuk yang tujuan kepentingan masyarakat, untuk yang rasio investasi sektor real, di sini kan total penyaluran investasi real. Nah, berarti kan di sini bisa dibilang total seluruh rasio penyaluran investasi real harus dikurangin dengan total eh, perantara keuangan dikurangin ya. Berarti nanti di sini kita harus mencari terlebih dahulu penyaluran investasi real itu sebesar berapa kan kayak gitu. Oke, teman-teman yang pertama nanti teman-teman cari terlebih dahulu ya kredit atau pembiayaan yang disalurkan dari akad murabahah bank, baik itu Bank BCA Syariah ataupun bank-bank yang teman-teman akan cari. Nah, ini untuk yang piutang murabahah di tahun 2020 kalau berdasarkan sektor ekonominya di sini termasuk sama yang perantara keuangan. eh, Untuk yang penyaluran sektor realnya di sini itu sebesar 1.360.245 ini ya teman-teman, berarti saya masukin 1360.245 ini untuk yang tadi pembiayaan murabahah ya, piutang murabahah untuk yang akad piutang murabahah. Terus habis itu untuk yang pembiayaan berdasarkan akadnya yang nomor 9 akad mudharabah di sini tuh sebesar 404.559 ini, 404.559, terus habis itu ditambahin dengan ini untuk yang pembiayaan mudharabah, terus habis itu untuk yang pembiayaan dengan akadnya musyarakah di sini itu berdasarkan sektor ekonomi itu totalnya sebesar 3308 ini ya teman-teman, tinggal kita masukin berarti nanti 3308.799 ini. Pak, ini kok kenapa cuma 6 angka di belakang komanya nggak dimasukin? Ini saya biar lebih memudahkan perhitungannya ya teman-teman, jadi biar nggak saya masukin angkanya seluruhnya, karena kan di sini kan Bank BCA Syariah di sini tuh ditulisnya dalam bentuk rupiah penuh kan. Kalau yang misalkan kan tadi ada yang untuk yang Bank BRI Syariah itu dalam bentuknya jutaan rupiah, jadi kan nggak semua angkanya dimasukin seperti itu. Oke, jadi ini untuk yang tadi untuk yang pembiayaan berdasarkan akad musyarakah ya teman-teman. Terus habis itu pembiayaan
yang berdasarkan, nah nanti teliti kembali lagi juga sama seperti tadi ya teman-teman tahunnya. Nah ini kan tahun 2019 yang nggak usah dimasukin, yang dimasukin yang di tahun 2020-nya aja. Nah kan kayak ini tadi yang sektor ekonomi di tahun 2020. Nah untuk yang selanjutnya, untuk yang aset ijaroh ternyata di sini tidak ada ya teman-teman untuk kategori-kategori sektornya. Nah berarti ini aja tadi, berarti nanti ini kita masukkan untuk pembiayaan di sektor realnya sebesar sekian ini. Nah, atau biar nggak bingung ya, tadi ngebaca di bagian bawah malah agak ribet ngebacanya, mungkin teman-teman bisa mencari kembali lagi ya di bagian laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Nah, ini untuk yang piutang, ada piutang merubahnya sebesar 1360.245 sekian ini. Terus habis itu ada piutang ini tadi ya, untuk piutang mudharabah sebesar 404.599 sekian ini. Terus ada piutang musyarakah ini sebesar 3308.799 ini. Nah, terus habis itu ini yang piutang core sebesar 11.501 ini, berarti nanti kita tambahin ya 11.501. Terus habis itu ditambahin lagi sama pembiayaannya. Di sini ada aset ijaroh sebesar 483.981 ini. Ralat, maaf, maksudnya di sini dari nilai perolehannya 743.911 ini. Nah, berarti nanti kita masukin 743.911 ini. Nah, dapatkan hasilnya sebesar sekian ini tadi ya teman-teman dari total seluruh penyaluran di dalam sektor real. Nah, terus habis itu kan tadi kita sudah, kalau di dalam rumus tadi kan di sini itu kan dari untuk yang pendapatan, maaf ralat, maksudnya untuk yang ini tadi ya teman-teman, untuk yang unsur rasio investasi sektor real dari penyaluran investasi di sektor real ini harus dikurangin dengan bisa dibilang tuh perantara keuangan. Nah, kan tadi kan ada beberapa yang kalau berdasarkan sektor itu ada perantara keuangan ya, teman-teman. Nah, tadi kan seluruh investasi perusahaan atau seluruh ibaratnya penyaluran kredit atau pembiayaan perusahaan ini kan tadi sudah kita dapatkan ya ini semua ya, teman-teman ini tadi. Lalu kita kurangin dengan angka-angka dari setiap masing-masing ini tadi ya, teman-teman. Di dalam akun-akun ini tadi ada akun piutang sama akun pembiayaan kan ada akad-akadnya, akad merubah kan tadi ada di sektornya ada sektor perantara keuangan. Nah, ini kita harus kurangin dengan sektor perantara keuangannya. Nah, ini tadi kita cari kembali lagi ya di catatan nomor 8, nomor 9, nomor 10, dan nomor 11 tadi. Nah, ini kita cari ya. Nah, kalau yang untuk yang tadi ini yang untuk yang piutang merubah, di sini berdasarkan sektor ekonominya, di sini itu untuk yang perantara keuangan kebetulan kosong ya teman-teman di tahun 2020. Ini untuk perantara keuangannya 0, berarti nanti kita biar gampangnya kita tulisin aja deh 0 ditambahin sama ini untuk yang piutang murabahah. Nah, terus habis itu di catatan nomor 9 di sini itu untuk yang pembiayaan mudharabah. Nah, pembiayaan mudharabah ternyata ada perantara keuangan sebesar 404.599 ini. Berarti nanti kita masukin 404.599. Terus habis itu kita tambahkan kembali lagi untuk yang akad yang lainnya di sini di catatan nomor 10 pencatatan di pembiayaan musyarakah. Untuk akad pembiayaan musyarakah di sini itu untuk yang perantara keuangan ada nih sebesar 98.083 sekian ini. Berarti nanti kita masukin 98.083 sekian ini. Terus habis itu di sini itu catatan nomor 10, terus habis itu kita cari di catatan nomor 11. Oh, untuk yang catatan nomor 11 untuk aset ijaroh tidak dideskripsikan kembali lagi. Nah, berarti nanti di sini untuk yang ini tadi ya, teman-teman, sesuai dengan rumus tadi, berarti di sini penyaluran investasi real merupakan penyaluran yang benar-benar bersih tanpa ada hal-hal yang haram kan, atau ibaratnya hal-hal yang bisa dibilang tuh di sini tuh uh, harus keluar dari hal-hal yang riba kan gitu kan kalau di dalam bank syariah di sini tuh harus benar-benar bersih ya dari riba. Nah, jadi di sini tuh ya lembaga-lembaga keuangan itu dikeluarkan di dalam penyaluran dari investasi real. Nah, jadi di sini kita sudah dapatkan hasilnya untuk yang penyaluran investasi sektor real sebesar ini tadi ya teman-teman sebesar 532.633 sekian ini. Terus habis itu dibagi dengan ini tadi ya teman-teman total seluruh penyaluran. Nah, total dari seluruh penyaluran di sini itu tadi kan kita sudah dapatkan ya teman-teman total penyaluran investasi real baik itu yang tadi baik itu yang dari sektor real
dari seluruh sektor ya, baik itu sektor kesehatan, sektor jasa, ataupun sektor transportasi, atau mineral, ataupun sektor keuangan, itu kan tadi kita sudah jumlahkan semuanya ya teman-teman. Yang ini kan jumlahnya tadi kita sudah jumlahkan di awal yang ini tadi. Nah, berarti nanti ini tinggal kita salin lagi aja, terus habis itu setelah kita salin yang ini tadi, ini kita salin, terus habis itu ini kan tadi kan sudah kita dapatkan ya teman-teman untuk yang tadi yang rumus yang pertama, rumus pertama tadi kan di sini itu ini tadi ya untuk yang penyaluran investasi real merupakan penyaluran dari investasi real dikurangi dengan sektor keuangan. Nah, terus habis itu setelah kita dapatkan hasilnya ini, terus habis itu kita bagi dengan tadi ini ya teman-teman, penyaluran dari seluruh sektor, baik itu dari sektor keuangan ataupun sektor-sektor lainnya. Nah, didapatkan hasilnya untuk yang seluruh sektor sebesar sekian. Nah, didapatkan hasilnya untuk yang Bank BCA Syariah, hasil dari rasionya sebesar, nah ini dia teman-teman. Nah, untuk yang Bank BCA Syariah, ini kan tadi kan kita sudah dapatkan ya, ini yang penyaluran dari seluruh sektor, kita kurangin dengan penyaluran dari kita kurangi terlebih dahulu penyaluran dari perantara keuangan agar kita dapatkan hasil ini itu hasil yang ini yang saya blok ini itu hasil untuk yang ini tadi ya teman-teman di dalam rumus penyaluran investasi real. Penyaluran investasi real itu dari seluruh pembiayaan atau kredit yang disalurkan bank, baik itu dari sektor keuangan ataupun sektor non-keuangan, kita harus kurangi terlebih dahulu dengan sektor keuangan, baru nanti kita bagi dengan total seluruh penyaluran dari seluruh sektor. Nah, nanti di sini kan kita sudah dapatkan ya teman-teman, setelah kita kurangi dengan penyaluran di sektor keuangan, dapatkan hasilnya sekian, dibagi dengan penyaluran dari seluruh sektor, untuk yang Bank BCA, dapatkan hasilnya sebesar 0,9138 sekian. Nah, terus untuk yang Bank BRI Syariah, setelah saya kumpulkan data-datanya seluruhnya, ternyata di sini untuk penyaluran dari seluruh sektor, baik itu sektor keuangan ataupun sektor non-keuangan, di sini itu sebesar ini tadi ya teman-teman, ini nanti teman-teman bisa jumlahkan sendiri. Nah, ternyata setelah saya cari, ternyata untuk yang Bank BRI Syariah ini dia tidak menyalurkan di dalam sektor yang non-keuangan. Nah, ini nilainya sebesar 0 ya teman-teman. Nah, habis itu dibagi dengan total dari seluruh penyaluran, baik itu sektor keuangan ataupun sektor non-keuangan. Nah, dapatkan hasilnya sebesar 1, teman-teman. Nah, kebetulan kenapa kok ini kok yang Bank BRI Syariah itu bisa 1 ya? Karena dia tidak menyalurkan dalam sektor keuangan. Kan dia hanya seluruhnya disalurkan dalam sektor real yang tidak ada basisnya dengan berbasis lembaga keuangan. Atau ibaratnya usaha-usaha yang bergerak di sektor-sektor keuangan, seperti itu. Nah, ternyata di sini setelah kita dapatkan hasilnya untuk yang rasio investasi sektor real atau ibaratnya penyaluran dalam bentuk sektor real, ternyata di sini tuh benar-benar lebih banyak yang menyalurkan kreditnya itu Bank BRI Syariah untuk di sektor real. Jadi ibaratnya dia menyalurkan seluruhnya di dalam sektor real, sedangkan Bank BCA Syariah di sini hanya 91% yang disalurkan ke dalam sektor real dan sebagiannya itu masih ada 9% di dalam sektor keuangan. Seperti itu tadi ya teman-teman. Dari total keseluruhan pembiayaan yang Bank BCA Syariah ataupun Bank BRI Syariah yang disalurkan ke masyarakat, seperti itu tadi teman-teman. Nah, ini tadi kita sudah dapatkan ya teman-teman untuk yang unsur rasio investasi sektor real dari setiap masing-masing rasionya, dapatkan hasilnya sekian. Terus habis itu tahap selanjutnya kita cari untuk hasil unsurnya. Sama seperti tadi ya teman-teman, rumusnya itu ya, dari nilai rasio dikali dengan nilai dari bobot unsur. Nah, kita dapatkan hasilnya untuk yang Bank BCA Syariah sebesar sekian, untuk yang rasio laba bank, untuk yang rasio unsur transfer pendapatan dan rasio investasi real, rumusnya juga sama seperti tadi ya teman-teman, dapatkan hasilnya sebesar sekian. Nah, setelah kita dapatkan seluruhnya, terus habis itu kita jumlahkan ya teman-teman, setelah kita jumlahkan, di sini untuk yang hasil unsurnya, untuk yang Bank BCA Syariah, di sini total dari seluruh hasil unsurnya sebesar, untuk yang di bagian tujuan kesejahteraan sebesar 0,3461. Nah, ini juga sama ya teman-teman, untuk yang Bank BRI Syariah, di sini sama seperti tadi yang untuk yang unsur rasio laba bank, dari nilai rasionya dikali dengan bobot unsurnya, dapatkan hasilnya sebesar sekian. Begitu juga sama untuk unsur transfer pendapatan dan rasio investasi real, cara mencarinya juga seperti itu tadi ya teman-teman, untuk yang di tabel hasil unsur. Nah, dapatkan hasilnya sebesar sekian ya teman-teman. Nah, lalu kita jumlahkan dari total seluruh hasil unsurnya. Nah, setelah kita jumlahkan seluruhnya dari total seluruh hasil unsurnya, dapatkan hasilnya sebesar 0,3711. Nah, untuk yang hasil makosid syariah berdasarkan tujuan kesejahteraan, ternyata Bank BCA Syariah dapatkan hasilnya itu sebesar
ini ya tadi teman-teman untuk hasil makosid syariah indeks kan dari nilai total seluruh hasil unsur kita kali dengan makosid syariah indeksnya dapatkan hasilnya sebesar 0,1004. Nah, sedangkan kalau untuk bank BRI Syariah dari total hasil unsurnya kita kali dengan hasil dari makosid syariah indeksnya hasilnya sebesar 0,1094. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya teman-teman kalau berdasarkan hasil makosid syariah indeks berdasarkan tujuan kesejahteraan ternyata di sini itu bisa dibilang untuk kesejahteraan umat itu atau bisa dibilang di sini untuk kesejahteraan masyarakat ternyata itu masih jauh lebih besar Bank BRI Syariah. Kenapa? Di sini kita bisa lihat ya dari berdasarkan rasionya itu sebesar 0,1094 ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Bank BCA Syariah. Hal ini bisa kita lihat dari bisa yang pertama ini tadi ya penyaluran sektor realnya ini Bank BCA Syariah itu hanya 91% menyalurkan seluruh pembiayaan tersebut ke dalam sektor real, sedangkan sebagiannya itu masih disalurkan ke dalam sektor sektor keuangan. Sedangkan kalau untuk yang Bank BRI Syariah seluruhnya disalurkan ke dalam sektor real, tidak ada yang disalurkan ke dalam sektor keuangan. Terus dari segi zakatnya juga di sini ternyata kita bisa lihat juga ya teman-teman dari segi rasionya ternyata di sini tuh Bank BRI Syariah menyalurkan zakat jauh lebih besar juga ya. Kita bisa lihat dari segi rasionya. Ini kan dari segi rasionya kalau untuk penyaluran zakat itu kan tadi di sini untuk yang pendapatan personal dari total zakat dibagi dengan laba bersih perusahaan. Di sini kita bisa lihat untuk yang Bank BRI Syariah itu penyaluran zakatnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan atau laba bersih yang dihasilkan perusahaan dibagikan zakat atau dalam bentuk CSR kepada masyarakatnya itu masih jauh lebih besar Bank BRI Syariah jika dibandingkan dengan Bank BCA Syariah. Jadi untuk yang unsur kesejahteraan di sini bisa dibilang untuk kesejahteraan umat atau kesejahteraan masyarakat di sini itu penyaluran pembiayaannya masih jauh lebih besar Bank BRI Syariah sekaligus sama juga untuk tadi ya teman-teman untuk transfer pendapatan atau penyaluran zakatnya itu jauh lebih besar Bank BRI Syariah jika dibandingkan dengan Bank BCA Syariah. Nah, terus di sini kita bisa lihat ya teman-teman untuk sejahteranya ya ternyata masih lebih besar Bank BRI Syariah. Nah, kan kalau untuk yang makosid syariah indeks ini kan kita ngelihat tidak hanya cuman untuk rasio keuangan saja ya teman-teman, tetapi rasio non keuangan juga. Nah, kalau untuk yang rasio keuangan itu kita bisa lihat dari hasil makosid syariah indeks dari unsur tujuan, unsur keadilan di sini kita bisa lihat ya Bank BCA Syariah itu masih lebih unggul ya. Nah, jika kita jumlahkan seluruhnya baik itu dari hasil makosid syariah indeks dari tujuan pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan kita jumlahkan seluruhnya didapatkan hasil makosid syariah indeks total keseluruhannya di sini sebesar 0,2689. Sedangkan kalau untuk yang hasil makosid syariah indeks untuk yang Bank BRI Syariah sebesar 0,2675. Nah, dari sini kita bisa lihat ya teman-teman ternyata walaupun ibaratnya di sini itu Bank BRI Syariah dia menyalurkan pembiayaan di dalam sektor realnya itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Bank BCA, sekaligus juga menyalurkan zakatnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Bank BCA. Ternyata di sini dari sistem pengelolaannya itu masih jauh lebih baik Bank BCA Syariah ya teman-teman. Kenapa? Dia mampu mengoptimalkan seluruh laba yang dihasilkan perusahaan dengan memanfaatkan seluruh aset-asetnya. Hal ini kita bisa lihat di dalam unsur dari rasio laba bank ya teman-teman. Di sini tuh dari rasionya itu Bank BCA Syariah masih lebih unggul jika dibandingkan dengan bank dari BRI Syariah. Terus habis itu juga di sini juga ternyata Bank BCA Syariah juga masih lebih unggul juga di sini dari hibah pendidikan atau ibaratnya kesejahteraan atau ibaratnya peningkatan kompetensi karyawannya itu masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Bank BRI Syariah. Nah, di sini kita bisa lihat ya jika digabungkan dari rasio keuangan dan non keuangan ternyata di sini tuh masih lebih unggul Bank BCA Syariah jika dibandingkan dengan Bank BRI Syariah. Nah, jadi jika dilihat berdasarkan data keuangan dari tahun 2020 di sini ternyata Bank BCA Syariah ini kalau kita analisis dengan menggunakan makosid syariah indeks ini cenderung masih lebih baik sistem pengelolaannya, baik itu dari kinerja keuangan ataupun kinerja non keuangannya jika dibandingkan dengan Bank BRI Syariah tadi ya teman-teman. Ya di sini kita bisa lihat dari hasil makosid syariah indeksnya hanya sebesar 0,2675, masih lebih sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan Bank BCA Syariah. Selain itu tadi juga kita bisa lihat ya teman-teman dari segi pembiayaannya juga di sini itu kredit yang bermasalahnya juga masih
lebih sedikit Bank BCA Syariah jika dibandingkan dengan kredit yang bermasalah yang dihadapi oleh Bank BRI Syariah. Oke, teman-teman, sedikit kesimpulannya untuk konten kita kali ini. Jadi di sini kita bisa ngelihat ya, teman-teman, sedikit overview. Jadi bisa dibilang untuk Makosid Syariah Index ini bisa dibilang itu rasio untuk mengukur kinerja perusahaan atau khususnya di lembaga keuangan. Jadi di sini yang diukur tidak hanya dari sisi sektor kinerja keuangannya saja, tapi kinerja non keuangannya juga diukur. Nah, setelah kita tadi bandingkan ya antara dua perusahaan, misalkan sebagai contoh tadi Bank BCA Syariah dari data-data keuangan, misalkan di contohnya ini tadi kan dipimpin atau di jabat direktur utamanya misalkan Amin ya, misalkan sebagai contoh tadi oleh Mas Aldi. Terus habis itu tadi sama satu lagi Bank BRI Syariah di sini itu dijabat atau dikelola oleh direktur utamanya misalkan tadi di sini itu Mbak Devina kan kayak gitu. Ternyata antara Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah jika dimasukkan dengan menggunakan rumus dari Makosid Syariah Index masih jauh lebih unggul Bank BCA Syariah ya teman-teman. Kenapa ya? Karena tadi di sini itu Bank BCA Syariah sistem pengelolaannya masih jauh lebih baik. Yang pertama di sini kita bisa lihat ya teman-teman tadi dari pembiayaannya atau kredit bermasalahnya itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Bank BRI Syariah. Tadi kita bisa lihat dari unsur harga produk terjangkaunya. Nah, terus habis itu juga di sini Bank BCA Syariah juga masih lebih unggul juga ya teman-teman dari sektor non keuangannya dari unsur pendidikannya. Ini ternyata Bank BCA Syariah masih jauh lebih besar menganggarkan pembiayaan, menganggarkan dana untuk peningkatan soft skill bagi karyawannya jika dibandingkan dengan Bank BRI Syariah untuk karyawannya seperti itu tadi. Dan selain itu juga di sini dari segi laba atau segi keuangan perusahaannya di sini juga kita bisa lihat ya teman-teman laba yang dihasilkan perusahaan BCA Syariah dari rasionya ini kita bisa lihat itu sebesar 0,0179 jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Bank BRI Syariah tadi ya teman-teman. Sedangkan kalau BRI Syariah di sini itu rasionya masih jauh lebih kecil sehingga di sini dapat kita asumsikan bahwa Bank BCA Syariah di sini itu bisa dibilang benar-benar memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik itu aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba semaksimal mungkin dengan memanfaatkan seluruh aktiva seefisien mungkin. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, baik itu dari sektor keuangan ataupun non-keuangan, di sini tuh Bank BCA Syariah masih jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan Bank BRI Syariah. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu tadi ya konten kita kali ini. Semoga konten kita kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman semuanya. Dan ini juga bisa loh jadi referensi teman-teman untuk skripsi nanti. Oke, demikian ya untuk konten kita kali ini. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya. Selamat beraktivitas kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.